pagi. Kembali kita berkumpul di dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Kita akan mulai saudara, kita akan mencari wajah Tuhan, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan beraktivitas, kita akan mencari wajah Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh menyenangkan Tuhan, hati Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh hari ini ada dan kami boleh diberikan nafas, kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami akan beraktivitas untuk kami bekerja ya Tuhan Yesus, kami mau landaskan hidup kami yang utama adalah mencari wajah-Mu Tuhan Yesus, mencari kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan pada sepanjang hari ini, memperoleh kemenangan, ada mujizat dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan ada kekuatan yang baru pada hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami bersama dengan Engkau, maka kami boleh diberikan kemenangan Tuhan, menjalani hidup yang kami akan jalani hari ini Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan iblis mengganggu Tuhan ibadah doa pagi kami pada hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat kami maupun di rumah anak-anak-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai Tuhan memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Baik saudara, kita akan nyanyikan pujian. Bapa Engkau baik, selalu baik bagi kami. Haleluya. Bapa Engkau baik, nyanyikan dari awal dengan segenap hati. Bapa Engkau baik, ya Kau selalu baik Tuhan, selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, sekali lagi dengan segenap hati. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku selalu memuji menyembah-Mu. Aku memuji-Mu ini sekarang pagi hari ini Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik bagi kami. Bapa Engkau baik ya Tuhan, Kau nyata dalam hidup kami. Bapa Engkau baik, amin Tuhan Yesus. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku selalu memuji-Mu, mari kita memuji Tuhan. Aku memuji-Mu, aku selalu menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya.
Bapa, puji tak kau. Aku memujimu, aku menyembahmu Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Berikan yang terbaik hidupmu pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia mengasihi kita, oh Tuhan Yesus. Mari tinggikan nama Yesus, nama yang berikan kemenangan, nama ya Yesus yang menyelamatkan hidup kita dari dosa. Oh, sembahlah Tuhan Yesus, tinggikan namanya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau selamatkan hidup kami. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih buat kekuatan yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Oh Bapa, kita nyanyikan pujian sekali lagi untuk kita boleh lebih masuk lagi, tenggelam di dalam hadirat-Nya. Mari saudara, kita berada di dalam hadirat Tuhan. Saat hari ini kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan nyata ada di tengah-tengah kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, yang terikat hari ini sudah Tuhan lepaskan. Mari angkat pujianmu dengan segenap hati, dengan cintamu tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Inilah pujian yang terbaik kami mau nyanyikan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudara, kita nyanyikan dengan segenap hati. Selalu ada mujizat bagi orang yang percaya mengasihi Dia. Mari nyanyikan pujian. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus yang percaya. Lalu ada kemenangan bagi yang percaya mengasihi Dia. Bagi yang percaya selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan, amin Tuhan. Bagi yang percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu nyata, dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya, kuasa-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya, bagi yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, sekali lagi, bagi yang percaya pada Yesus. Bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan persembahan kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, memberikan kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan boleh menguatkan hidup kami, mengubah hidup kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Baik, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan terambil di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan buka di dalam kitab Injil Matius. Ya, kitab Injil Matius ya, kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Ya, temanya adalah memiliki hati yang benar, ya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, perkataan Yesus, khotbah Yesus di atas bukit ini ditujukan buat kita para murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, saudara, hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengutamakan kesalehan dari segi lahiriah, ya. Sedangkan saudara dan saya harus memiliki kesalehan yang batiniah, ya. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, ya. Saudara, sikap hati yang benar yang bagaimanakah, ya, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya? Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan Tuhan Yesus, kamu telah mendengar yang dikatakan firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, ya. Saudara, hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Ini berbicara tentang kebencian, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan barang siapa yang membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia, ya. Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus, saudara, mengajarkan kepada kita sebelum kita datang menghadap Tuhan, baik di dalam doa maupun di dalam ibadah kita, saudara, sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yaitu doa kita, ibadah kita, saudara, kehidupan kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, saudara, dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, ya. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang bebas dari kebencian. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, pergilah berdamai dahulu
dengan saudaramu, ya. Saudara, hubungan kita kepada Tuhan berpengaruh dengan hubungan kita dengan sesama, ya. Kalau hubungan kita dengan sesama kita tidak beres, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu, ya. Oleh karena itu, kita harus bereskan lebih dahulu, saudara, hubungan kita dengan sesama. Tuhan katakan, biarlah kita pergi berdamai lebih dahulu, ya. Saudara, inilah sikap hati yang benar yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Sikap hati yang mau saudara dan saya membereskan, ya, saudara, hubungan kita dengan sesama. Tuhan mau supaya saudara tidak ada dan saya tidak ada kebencian, ya. Saudara, ini yang Tuhan katakan, sebab barang siapa yang membenci sesamanya, di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh manusia, ya. Saudara, tidak jarang, ya saudara, kita menyaksikan bagaimana kasus-kasus pembunuhan, saudara, dimulai dari hati yang penuh dengan kebencian, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus menyelesaikan lebih dahulu, ya. Saudara, anak-anak Tuhan harus berdamai dengan sesamanya. Bahkan firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai, ya. Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, di dalam memiliki sikap hati yang benar, tadi kita harus berdamai dengan sesama kita, ya. Kita tidak boleh ada kebencian di dalam hati. Yang kedua adalah di ayat yang berikutnya ke-27, kamu telah mendengar firman jangan berzina, ya. Saudara, hukum Taurat juga mengatakan jangan engkau berzina, ya. Tetapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, ya. Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus katakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga, ya. Karena itu Tuhan katakan, ya saudara, kalau kita melihat seorang wanita, kemudian kita memandangnya, kita menginginkannya, ya, kemudian mungkin kita mengimajinasikannya dalam pikiran kita, saudara, Tuhan katakan kamu sudah berzina dengan dia di dalam hati, ya. Itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya membereskan hati kita, ya, terlebih dahulu, karena kita pun akan dihakimi Tuhan bukan hanya menurut perbuatan kita, tetapi juga menurut apa yang tersembunyi di dalam batin, ya. Tuhan mau saudara, hati dan batin kita bersih dan kudus di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah kita yang kudus, ya. Saudara, ini yang Tuhan katakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka, ya. Saudara, ini adalah satu saudara gambaran, ya. Saudara, Tuhan katakan bukan sesungguhnya kita harus memenggal tangan kita atau mencungkil mata kita secara jasmani, ya. Ini Tuhan berbicara tentang hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang di dalam hati. Saudara, Tuhan mau
saudara, perbuatan kita, tangan kita menggambarkan perbuatan kita. Saudara, kalau ada perbuatan kita, saudara, yang membuat kita tersandung untuk masuk dalam kerajaan surga, Tuhan katakan biarlah kita buang itu jauh-jauh, ya. Kita mau tanggalkan itu jauh-jauh supaya kita boleh masuk di dalam kerajaan surga, ya. Saudara, inilah firman Tuhan katakan, saudara, di dalam hidup saudara dan saya, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, saudara, di dalam kekristenan tidak ada istilahnya perceraian, ya. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita menceraikan istri kita, kemudian istri kita kawin dengan laki-laki lain, maka kita menjadikan istri kita, saudara, untuk berbuat zina, ya. Dan orang yang kawin dengan istri kita pun berbuat zina, ya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita boleh menjaga kekudusan, ya. Kita boleh menjaga hidup kita tetap setia seperti Tuhan Yesus setia kepada saudara dan saya, ya. Baik perzinahan secara jasmani juga perzinahan secara rohani, Tuhan tidak menghendaki kita, ya, supaya saudara dan saya hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, ya. Firman Tuhan juga berkata, saudara, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ayat yang ke-33. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, ya. Saudara dan saya, Tuhan mengajar kepada kita tentang kejujuran, ya. Apa yang kita katakan itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita, ya. Tidak perlu kita bersumpah, saudara, dan sementara ada orang-orang yang berani bersumpah namun dia ternyata tidak jujur, ya. Saudara, Tuhan tidak mau kita memiliki hati yang demikian, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki integritas, ya. Saudara, artinya kita orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh sesama. Apa yang kita katakan itu mencerminkan isi hati dan perbuatan kita, ya. Kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama, jujur juga bagi diri kita sendiri, ya. Sebaliknya kita tidak boleh menipu, ya. Tuhan, kita tidak boleh menipu sesama, juga kita tidak boleh menipu diri kita sendiri, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau, memiliki, saudara, hati yang benar di hadapan Tuhan, memiliki kejujuran, ya. Saudara, memiliki kejujuran supaya saudara dan saya boleh benar di hadapan Tuhan, di dalam pandangan mata Tuhan, layak dan berkenan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ingat, di dalam kitab Wahyu katakan, semua pendusta tidak akan masuk di dalam kerajaan surga, ya. Saudara, baiklah kita boleh memperbaiki hidup kita di tahun yang baru ini untuk mempersiapkan diri kita masuk di dalam kerajaan surga, ya. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi,
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, saudara, Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Sebagaimana Tuhan memiliki hati yang demikian. Ya, saudara, sebenarnya kita tidak layak menerima anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dia mati bagi saudara dan saya bukan karena kita benar, tapi dia mati menggantikan saudara dan saya, menebus segala dosa saudara dan saya, karena kita manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Pada waktu kita berdosa, dia mati buat saudara dan saya. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu kecuali Tuhan. Dan kecuali anak-anak Tuhan yang memiliki hati seperti hatinya Yesus. Ya, karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saat Yesus mati di kayu salib, dia tidak mengutuk orang-orang yang menganiaya atau menyalibkan dirinya. Ya, tetapi dia justru sebaliknya berdoa kepada Bapa di surga, mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan contoh kepada kita setiap anak-anak Tuhan. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, sifat Allah yang baik. Saudara, biarlah dicontoh dalam kehidupan kita yang memiliki benih ilahi, yang telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih ilahi, benih Allah sendiri, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Ya, aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, bagi orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, sempurna dalam arti memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang dunia. Ya, saudara, kalau orang dunia membalas yang jahat dengan yang jahat, saudara, firman Tuhan katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana Yesus Tuhan kita melakukannya bagi hidup saudara dan saya, dan kita juga melakukan bagi sesama. Dan saudara minta kemampuan daripada Tuhan, kita boleh mengampuni, kita boleh mengasihi sesama kita, kita boleh memperlakukan sesama kita, saudara, apapun yang mereka buat. Ya, minta kemampuan daripada Tuhan, supaya Tuhan memampukan saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, mengasihi musuh memang tidak mudah. Namun saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukannya. Kita akan dimampukan untuk mengampuninya. Ya, bahkan kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan kita mendoakan dan memberkatinya, supaya mereka pun bertobat sama seperti kita. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Kita akan menyanyikan satu pujian ini, saudara. Mukjizat yang terbesar adalah perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, percaya bahwa apapun yang menjadi persoalan saudara, masalah sakit penyakit,
ekonomi, persoalan rumah tangga, hubungan dengan sesama. Saudara, tangan Tuhan akan menolong kita, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya di pagi hari ini boleh memacu kita untuk memulai tahun yang baru dengan satu lembaran kehidupan kita yang baru, kehidupan yang Tuhan ubahkan. Kita nyanyikan pujian ini, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Inilah lagu yang saya karang, saudara. Biarlah ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, ya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Saudara, saat ini kalau di antara saudara ada yang mengalami sakit, saudara taruh bagian tanganmu di tempat di mana bagian tubuhmu yang sakit, dan imani oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Namun sebelumnya kita boleh mengaku dosa. Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Saudara boleh lepaskan pengampunan supaya jangan dosa menjadi penghalang kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bebaskan semua kepahitan saudara dalam hatimu, semua dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah pertobatan Tuhan curahkan kepada kami. Dosa diampuni, sakit disembuhkan. Percaya oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Saat ini bagi engkau yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kedamaian, perdamaian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, saudara mulai lepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai berdamai lebih dahulu dengan dirimu sendiri. Mulai berdamai lebih dahulu terlebih kepada Tuhan, supaya engkau bisa berdamai dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan hati kami yang terluka. Di dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan boleh memenuhi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang terikat oleh dosa perzinahan, baik perbuatan maupun dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mau tinggalkan Tuhan. Mampukan kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh perzinahan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau kudus di dalam seluruh hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan firman Tuhan setiap hari. Bertekun terus di dalam doa. Minta kemampuan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Maka kekudusannya akan menguasai hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami yang masih berdusta Tuhan. Di dalam nama Yesus saat ini bertobat. Mulai berkata benar supaya Tuhan menyertai hidup-Mu. Di dalam nama Yesus. Mulai berkata benar, mulai berlaku benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada dusta di dalam hati saudara, juga dalam terbit perbuatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkataanmu harus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni. Di tahun yang baru ini kami mau berubah. Tuhan, di dalam nama Yesus, memulai hidup baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami percaya sepanjang hari ini anak-anak-Mu, Tuhan buka jalan, buka pintu-Mu, memberkati kami secara rohani maupun jasmani. Penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Berdoa bagi bangsa kami, pulihkan. Semakin hari pandemi ini boleh semakin baik Tuhan. Ya, semakin dipulihkan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Krisis ekonomi boleh kembali bangkit kembali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang belum mendapat pekerjaan kembali mendapat pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan berkati sertai kami yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi Tuhan. Kami berdoa segala aktivitas kami sepanjang hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara angkat hati, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui tayangan ini, saudara ada kesaksian, saudara boleh sampaikan melalui saudara di Facebook ini ya, melalui kesaksian saudara, supaya ini boleh menjadi berkat ya. Nanti akan dibacakan saudara di Mesbah Doa ini, supaya kita semua boleh diberkati dan sama-sama bertumbuh. Demikianlah saudara firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.